Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Oh ya Ananda, bagaimana pagi ini? Ananda sudah mandi kan? Tentu sudah dong. Sudah sarapan kan? Iya. Nah, Ananda, kembali lagi pada pelajaran kita, tema 4, hidup bersih dan sehat. Nah, tema kita kali ini adalah hidup bersih dan sehat. Berarti, walaupun Ananda tidak berada di sekolah, namun Ananda harus tetap memperhatikan hidup bersih dan sehat di rumah. Oke Ananda, setuju ya? Nah, kita langsung masuk ke pembelajarannya. Subtema 1, silahkan Ananda buka bukunya, hidup bersih dan sehat di rumah. Ya, pembelajaran 1 itu mengenai SBDP, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Nah, pola irama melalui lagu anak yang sering Ananda nyanyikan itu. Nah, di dalam menyanyi ada yang namanya irama. Irama itu adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Nah, panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Ananda tentunya sudah pernah mendengar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tentu pernah kan? Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang sering disimbolkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke Ananda. Nah, dalam pembelajaran nanti kita akan melihat ada tanda garis seperti ini, itu dinyatakan setengah ketukan. Nah, kalau ada tanda 2.0 itu dinyanyikan 1 setengah ketukan. Kalau ada tanda garis di atas kemudian diikuti dengan angka 0 dinyanyikan dengan setengah ketukan. Oke, kita lanjut ya. Irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut dinamakan berirama. Misalnya, berirama 2/4. Berirama 2/4 artinya tiap berirama terdiri atas 2 ketukan. Nah, sekarang ayo kita mencoba untuk bernyanyi bersama. Oke ya, diikuti ya. Nah, coba buka bukunya dulu. Nyanyi hidup bersih dan sehat. Yuk, ikuti ya. 1, 2, 3. Kebersihan tanpa kesehatan.
Oke, sudah diikuti kan? Yuk, kita lanjut. Nah, pada pembelajaran 1 juga terdapat muatan bahasa Indonesia, yaitu kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal-hal tertentu. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks, cerita, atau percakapan. Nah, Ananda, sekarang silahkan buka bukunya halaman 95. Yuk, kita membaca, kemudian kita menemukan makna pada percakapan tersebut. Yuk, buka dulu. Nah, oke Ananda. Kita lanjut. Ayo temukan kosakata tentang lingkungan yang bersih pada percakapan berikut. Yuk kita lihat. Ayo Made, mari kita buang sampah ini ke tempat sampah. Hal ini dikarenakan sampah merupakan sumber penyakit. Baik Ayah, aku juga ingin merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Bebas dari sampah membuat kita terhindar dari penyakit. Nah Ananda, silahkan Ananda pilih mana kosakata tentang lingkungan bersih pada percakapan berikut. Nanti silahkan Ananda kumpulkan ya. Kita lanjut Ananda. Pada pembelajaran yang kedua itu mengenai muatan matematika, ruas garis pada bangun datar. Nah, Ananda, coba perhatikan gambar yang ada di depan Ananda ini, yang Ibu gerak-gerakkan ini. Nah, ini kira-kira Ananda pernah lihat nggak? Iya, tentu pernah lihat kan? Ini adalah tempat untuk meletakkan foto. Nah, atau disebut dengan figura. Figura di samping berbentuk bangun datar persegi panjang. Nih, bangun datar persegi panjang. Bagian tepi figura dibatasi oleh ruas garis. Nah, ini ya, dibatasi oleh ruas garis. Jadi, ada 4 ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Yang mana itu? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Oke, ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan kelompok bangun datar berikut. Nah, ini, perhatikan, ini namanya bangun datar. Nih, coba kita hitung ada berapa sisinya atau ada berapa ruas garisnya. Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Yang ini lagi 1, 2, 3, 4. Next, 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3, 4. Oke, bangun datar di atas memiliki 4 ruas garis. Jadi bangun datar tersebut memiliki 4 sisi. Begitu juga dengan yang di bawah. Dia memiliki 3 ruas garis. Nah, berarti bangun datar tersebut memiliki 3 sisi. Tentu Ananda sudah tahu ya yang mana maksudnya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah menghitung banyak ruas garis atau banyaknya sisi pada bangun datar. Nah, sekarang coba Ananda jawab pertanyaan yang ada di depan Ananda ini. Coba, ada berapa ruas garisnya?
Oke, silakan tulis di bukunya. Ada berapa ruas garisnya? Oke, kita lanjut ya. Nah, pada pembelajaran kedua itu kita masuk ke muatan PPKN, kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan. Nah, selagi kita tidak bersekolah ini, tentu Ananda banyak melakukan kegiatan-kegiatan bersama keluarga kan? Nah, kegiatan-kegiatan itu akan bermanfaat untuk mempererat persatuan. Contohnya apa, Bu? Contohnya, yuk kita baca. Yang pertama, membantu ibu mencuci piring. Nah, tentu Ananda pernah kan membantu ibu mencuci piring, terus membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, kemudian berolahraga bersama ayah. Tentu itu kegiatan yang akan mempererat persatuan di dalam keluarga. Oke Ananda, untuk mempererat persatuan di dalam keluarga itu ada beberapa sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, tidak bersikap mau menang sendiri. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Yang keempat, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang kelima, mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Ananda, walaupun kita tidak dalam keadaan bersekolah, namun alangkah baiknya kalau Ananda melakukan kesalahan di rumah, itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orang yang Ananda lakukan kesalahan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menulis cerita berdasarkan informasi pada gambar. Bagaimana caranya? Cara menulis ceritanya itu ada langkah-langkah untuk membuat cerita. Yang pertama, amati gambar dengan seksama. Amati, perhatikan dulu gambar itu. Itu gambar tentang apa? Apa saja yang ada di gambar itu? Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar itu? Nah, kemudian tentukan tema atau topik gambar. Kemudian buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Kemudian rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, sekarang coba Ananda buka halaman 99. Oke, baik. Nih, ayo buatlah cerita dari gambar berikut. Silahkan Ananda buat ceritanya. Ini ada apa di gambar ini? Bagaimana kegiatannya? Mengapa dia? Silahkan Ananda ceritakan di bukunya. Oke. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, menyanyikan lagu sesuai dengan kuat dan lemahnya nada. Kita dapat menyanyikan sebuah lagu dengan tekanan kuat dan lemah. Ketukan pertama pada setiap berirama lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Seperti pelajaran sebelumnya, kita juga sudah menyanyikan lagu. Nah, kita ulang kembali lagunya. Kesehatan
Oke. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 3. Menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Tadi kita sudah belajar tentang lingkungan sehat, sekarang kita belajar tentang lingkungan tidak sehat. Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Yang pertama, saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan seksama. Yang kedua, dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Yang ketiga, apabila ada kata yang belum kamu ketahui artinya, tanyakan kepada gurumu atau carilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ruas garis pada bangun datar. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk seperti bangun datar tertentu. Perhatikan gambar berikut, perhatikan ruas garisnya. Nah, ini tadi kita sudah belajar tentang ruas garis kan? Nama gambarnya ini adalah gambar persegi panjang. Berapa banyak ruas garisnya? Berapa banyak sisinya? Silahkan dihitung. Nah, ini dia. Ini namanya tadi ruas garis. Oke. Ini nama bangun datarnya jajar genjang. Ruas garisnya yang ini. Ini namanya semuanya ruas garis. Oke. Ini trapesium, ruas garisnya. Kemudian ini namanya layang-layang. Ini juga ruas garisnya. Nah, pada pembelajaran keempat, kita akan belajar tentang memberi tanda kuat dan lemah pada suara lagu. Ada tekanan kuat dan ada juga tekanan lemah. Ketukan pertama dalam satu berirama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Pada pembelajaran keempat, kita akan menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Yang pertama, dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Yang kedua, jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Nah, untuk yang ketiga, kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Nah, tadi kita membuat pertanyaan dari gambar kan? Nah, perhatikan gambar ini. Kemudian apa informasi yang kamu dapat dari gambar berikut? Nih, silahkan ditulis di bukunya ya. Informasi apa yang didapatkan dari gambar tersebut? Bagaimana keadaan gambarnya? Oke. Silahkan dikerjakan di bukunya. Lanjut, untuk pembelajaran 4, sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Permukaan benda dapat berbentuk seperti bangun datar tertentu. Setiap ruas garis pada sisi bangun datar disebut sisi. Pertemuan antara dua ruas garis membentuk sudut. Nah, kita sudah belajar kemarin kan, yang mana itu namanya garis sudut, kemudian yang mana namanya sisi. Nah, sekarang kita akan belajar juga yang mana namanya sudut, titik sudut. Nah, ini yang garis ini namanya sisi. Kemudian sudut, ini pertemuan antara dua ruas garis. Nah, ini pertemuan antara dua ruas garis namanya sudut. Ini kemudian setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi tadi ya. Titik sudutnya yang di ujung dari sudut ini ya. Oke. Lanjut, bangun datar segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Bisa kita perhatikan dari gambar ini. Dia memiliki 4 sisi,
kemudian 4 sudut, dan 4 titik sudut. Nah, ini juga 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Nah, bagaimana dengan bangun datar segitiga, Bu? Nah, kita perhatikan lagi. Memiliki 3 sisi. Ini namanya 3 sisi, kemudian 3 sudut. Nih, sudut, kemudian juga 3 titik sudut. Di setiap titik ini namanya titik sudut. Yang ini juga 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 5. Membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Dengan langkah-langkah yang pertama, amati gambar dengan cermat. Yang kedua, temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal pokok dapat berupa kalimat. Susunlah hal-hal pokok tersebut dalam sebuah laporan sederhana. Nah, kebersamaan dalam keragaman di rumah. Kemampuan tiap-tiap anggota keluarga dalam melakukan kegiatan tentu berbeda-beda. Pekerjaan yang berat dikerjakan oleh orang dewasa, pekerjaan yang ringan dikerjakan oleh anak-anak. Semua anggota keluarga rukun dan saling membantu. Pada pembelajaran ke-6, kita akan menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana. Manfaat sikap bersatu di rumah. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, menambah keakraban anggota keluarga. Yang keempat, menciptakan suasana nyaman di rumah. Nah, kalau kita tidak bersatu di rumah, ada kerugiannya. Yang pertama itu pekerjaan menjadi lebih lama selesai, pekerjaan terasa lebih berat, timbul rasa saling tidak peduli antar anggota keluarga, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Pada pembelajaran ke-6, kita akan menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Ini nama bangun datarnya, segi 5, banyak sisinya ada 5, dihitung. Kemudian banyak sudutnya juga 5, di sini sudut tadi ya. Kemudian titik sudutnya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya segi 6. Banyak sisinya ada 6. Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini persegi, banyak sisinya 4. 1, 2, 3, 4. Banyak sudutnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Banyak titiknya juga 4. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk trapesium sama kaki, ini namanya trapesium sama kaki ya. Banyak sisinya juga 4. Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Banyak sudutnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya juga ada 4. Hitung bersama. 1, 2, 3, 4.
Oke. Nah, kita sudah selesai untuk tema 4, subtema 1 ya. Nah, silahkan, ini ada tugas akhir. Silahkan Ananda jawab. Saya sebutkan banyak sisi. Tadi kita sudah latihan yang mana sisi, yang mana sudut, dan yang mana titik sudut. Silahkan Ananda hitung dengan bantuan orang tuanya. Yang mana namanya sisi, dihitung berapa banyaknya. Kemudian yang mana namanya sudut, silahkan dihitung berapa banyak sudutnya, dan juga berapa banyak titik sudutnya. Untuk kedua gambar ini ya, untuk kedua gambar ini, Ibu tunggu tugasnya dikumpulkan hari ini. Paling lama itu jam 4 sore ya Ananda ya. Jam 4 sore paling lama tugasnya sudah dikumpulkan. Nah, alangkah baiknya Ananda banyak berlatih, banyak membaca, dan jaga kesehatan. Walaupun kita tidak kumpul untuk bersekolah di sekolah, tidak belajar di kelas, namun Ananda juga harus belajar di rumah, harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan, harus tetap jaga kerukunan. Seperti pelajaran kita ya. Oke Ananda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.